pembangunan karakter karena faktanya ya walaupun orang sudah berpendidikan tapi ya masih bisa melakukan korupsi. Ya, saya kira ini masalah karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan kami di channel Ngopi Ngobrol Peduli bersama saya Caan dan Pak Devino. Selamat sore Pak De. Selamat sore. Ya. Gimana kabarnya Pak De? Baik-baik. Sehat. Ya, ketemu lagi, kita mau ngobrol-ngobrol. Iya. Tapi untuk kali ini kita perlu ngobrol-ngobrol tentang pendidikan Pak De. Kira-kira fokusnya di mana Pak? Kita kan sudah lama belum pernah merilis video tentang pendidikan ya. Kali ini kita merilis video tentang pendidikan. Iya. Dan akan kita suguhkan ke penonton. Iya, menurut saya yang perlu kita jadikan fokus kali ini adalah pembangunan karakter ya. Pembangunan karakter ya? Iya, jadi pembangunan karakter karena faktanya ya walaupun orang sudah berpendidikan tapi ya masih bisa melakukan korupsi. Ya, saya kira ini masalah karakter. Oke. Ya. Kemudian untuk dan fokus kali ini saya ingin melihat dari perspektif dasar, ajar, dan paradoks. Paradoks. Oke. Apa itu Pak? Paradoks, dasar, dan ajar itu? Ya, pertama kenapa ini perlu? Karena sebetulnya karakter itu kan keseimbangan. Orang kalau jiwanya seimbang maka karakternya akan baik. Dan paradoks itu adalah ini istilah gaya bahasa ya. Jadi paradoks itu sesuatu yang nampaknya berlawanan tetapi sebenarnya tidak. Nah, contohnya kalau ya gaya bahasa itu ada orang bilang orang kaya itu tidak lebih kaya daripada orang miskin. Nah, itu namanya paradoks. Kelihatannya kayak berlawanan tetapi sebenarnya tidak harus berlawanan gitu. Okay. Ya. Jadi dalam pendidikan juga ada yang bersifat paradoks. Ya. Contohnya seperti apa kalau dalam pendidikan Pak? Bersifat paradoks itu? Ya, contohnya seperti pembangunan ini kan selain kita pembangunan supaya orang itu cerdas ya kan, ya. Supaya berhasil, tapi cerdas saja tidak cukup. Jadi kita masih melihat bukan saja aspek kecerdasan tetapi juga aspek bakat. Iya. Kalau bakat itu kan ya lawan lagi secara alami gitu. Ya. Sedangkan kalau kecerdasan, kepandaian itu kan pengondisian. Ya. Itu kan sebetulnya pengondisian itu melalui rekayasa, kalau alami itu tidak. Nah, ini kan yang terjadi kan kalau saya lihat ya tadi Pak Devino sebutkan kalau di negara kita itu kan masih banyak korupsi. Padahal mereka juga latar belakangnya pendidikan yang tinggi. Iya. Tapi kok masih juga korupsi? Apakah ada yang salah dengan sistem pendidikan kita Pak Devino? Sehingga kok masih juga seperti itu? Mungkin dari sudut pandang ajar dan dasar bagaimana itu? Iya. Ya walaupun kita sama-sama melalui proses pendidikan dengan kurikulum yang sama, tapi hasilnya bisa berbeda. Iya, kok bisa begitu? Ya, kita salah kan gitu ya. Kembali kepada siswa ya. Karena sistem pendidikan kan cenderung kebijakan-kebijakan kan untuk berlaku
Oke. sama kan. Padahal seorang individu itu tidak ada yang sama persis. Jadi seorang individu itu beda-beda. Karena itu kita harus melihat dasar dan ajar. Nah, kata dasar dan ajar ini adalah dua hal yang berbeda. Dua paradigma ya. Jadi pembelajaran yang melihat dasar itu ya tergantung bakat anaknya. Sedangkan pembelajaran yang ajar itu adalah pengondisian. Jadi konsep ini mempercayai bahwa walaupun anak itu tidak, katakan kita tidak melihat bakatnya, tapi kalau dikondisikan dia bisa menjadi berkemampuan. Iya. Maknanya bagi individu tadi apa itu dasar dan ajar? Iya, pertama tadi bedanya dasar dan ajar ya. Iya. Itu kalau dasar itu memang dari dasarnya. Iya. Tapi kalau ajar itu karena kita kondisikan tadi ya. Iya. Karena itu orang yang ada yang mengatakan orang yang dasarnya baik ya dengan pengondisian apapun akan menjadi baik gitu. Tapi yang percaya pada ajar bahwa walaupun dia punya bakat baik, kalau tidak melalui proses ajar ya nggak akan muncul bakatnya kan gitu. Nah, dua kata ini yang menjadi paradigma yang berbeda, yang saling berlawanan. Jadi kalau itu orang yang kurang pengajarannya kurang atau pembelajarannya kurang, maka dia tidak akan berkarakter, tidak punya watak. Bagi yang mengikuti paradigma ajar. Jadi karena itu kalau orang melihat anak yang nggak disukai dikatain kurang ajar. Karena nggak pernah diajar ya. Bukan kurang dasar kan gitu. Oh iya benar. Tapi kalau orang yang percaya pada dasar, kalau ada anak nakal, oh dasar itu. Nah, kan gitu ya. Nah, tidak ada kurang dasar gitu ya. Oh dasar kan gitu ya. Ya jadi karena dasarnya buruk ya, dasar karakternya memang jelek ya, maka walaupun ada pengondisian ya tetap jelek. Itu paradigma ya. Kemudian kalau dua-duanya mengambil posisi terlalu ekstrim ya tidak ketemu. Karena itu ada kata-kata paradoks tadi ya. Paradoks itu adalah ya bahwa dua hal yang berseberangan itu seharusnya dua-duanya benar dan dua-duanya digunakan, sehingga aspek dasarnya juga terfasilitasi dan aspek ajarnya dilaksanakan secara efektif. Jadi kemudian maknanya bagi individu ya? Bagi individu kalau dasar dan ajarnya ini dipenuhi secara baik, maka dia akan memperoleh keseimbangan. Jadi anak-anak yang memang punya dasarnya memang contohnya suka musik ya, di situ akan dapat perhatian, akan dapat kesempatan untuk mengembangkan bakat seninya. Jadi tanpa melupakan ajarnya, cuma ajar akan menyesuaikan dengan bakatnya. Nah begitu juga ajar tidak bisa menggantungkan pada ajar
apabila pengondisian itu berlawanan dengan karakter dasar siswa, ya seberapa lama pun prosesnya tidak akan memberi sumbangan yang maksimal. Nah itu perlunya apa, maknanya bagi individu. Seorang individu kalau dasar karakter dasarnya itu mendapatkan kesempatan, dia akan menjadi berhasil. Tapi sekaligus dia mendapatkan ajar pengondisian yang tepat, maka dia akan berhasil. Maka karakternya akan seimbang, terbentuk ya. Terbentuk. Sekarang saya suka, seorang individu suka kinektik ya, suka silat ya. Kemudian kita remehkan, proses ajarnya tidak memberi kesempatan untuk mengekspresikan dasar-dasar ini, dia tertekan. Siswa yang memiliki kecenderungan untuk kecerdasan kinetik ini, yang memang hobi gelut, hobi silat, dia kalau ini tidak diberikan kesempatan ajar atau pengondisian, pembelajaran hanya pada kognitif terus, tidak pernah ada pembelajaran yang melibatkan gerakan fisik, motorik ya. Iya, dia menjadi stres dan iya, maka perkembangannya menjadi tidak seimbang sehingga tidak mendapatkan apresiasi, apalagi terasa termarginalkan, direndahkan, maka karakternya nanti akan keluar menjadi negatif. Itu risiko negatifnya. Tapi saya juga pernah menemukan yang bertemu dengan, ketika saya pengalaman di mengajar. Iya. Ketika masih kecil, saya melihat dasarnya atau bawaannya dia itu suka musik misalnya. Tapi ketika dia berkembang dewasa, dulu saya tidak mau seperti ini, saya maunya jadi pesilat. Oh iya. Itu seperti apa, Pak? Oh. Maunya ke sana, dasarnya sudah ada, dia pinter musiknya. Iya. Tapi ternyata kemauannya nggak di sini, menolak dari bakatnya itu. Nah, kalau yang seperti ini karena apresiasi yang kurang. Jadi anak-anak yang pinter kognitif ini dikasih apresiasi, menjadi juara hebat, kan gitu ya. Sedangkan karena apresiasi terhadap musik, di situ ada pelajaran musiknya minus ya, kesempatan untuk belajar musik, guru-guru kurang apresiasi atau orang kurang apresiasi, maka itu dianggap tidak bergengsi, sehingga dia tidak menginginkan, dia menginginkan seperti harapan orang-orang. Ya kalau dalam ilmu jiwa ya, saya akan dianggap hebat kalau saya pinter di kognitif ya. Akhirnya ya persona individu, jadi dia membangun identitas diri seperti yang diharapkan oleh lingkungannya ini, sehingga bakat yang aslinya ini direndahkan sendiri, dan ini menjadi tekanan tersendiri yang tidak disadari oleh individu tersebut. Jadi sebetulnya suka musik, tapi orang sudah nggak menghargai musik, ya dia kan pengen dihargai orang juga, akhirnya membingkai dirinya sesuai kemauan yang dipandang hebat oleh orang lain ini. Tanpa sadar dia menekan bakatnya dan menganggap ini tidak berguna. Berarti masalahnya ada di kurang apresiasi aja ya? Kurang apresiasi sehingga perkembangan jiwanya menjadi memaksa dia untuk menyukai yang lain yang sebenarnya bukan dasarnya. Ya kalau dalam psikologis akhirnya dia memakai topeng gitu kan. Ya. Dulu saya juga ada pertanyaan lagi, Pak Deni. Oke. Itu kan kasus yang pertama ya. Iya. Kasus yang kedua ini di dalam sebuah keluarga itu seorang anak dan orang tua ini. Orang tuanya mengetahui bakat anaknya main musik misal. Iya. Suka musik. Tapi kehendak orang tuanya tidak menghendaki kalau dia itu jadi seorang pemusik. Pengennya jadi seorang dokter misal. Iya.
Nah itulah, itu apa, tidak bisa dia menganggap bahwa merasa bangga kalau anaknya itu pandai di bidang kedokteran. Karena dokter oleh masyarakat dipandang privilege-nya tinggi. Maka orang tuanya juga mengikuti persepsi masyarakat ini. Ingin anaknya juga sehebat seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Nah ini yang bermasalah adalah orang tuanya. Jadi orang tuanya ingin membangun identitas keluarganya itu sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat, tidak melihat anaknya sebenarnya bakatnya di mana, sehingga ini menimbulkan tekanan-tekanan psikologi terhadap anaknya, dan ini juga bisa menghambat keberhasilan dia. Seandainya toh berhasil, dia mungkin tidak terlalu happy juga gitu, karena tertekan ya. Karena tertekan oleh persona orang tuanya, bukan anaknya ini. Nah itu risikonya, sehingga nanti akan memunculkan karakter-karakter yang negatif karena ada yang ditekan. Jadi jangan heran seorang dokter juga bisa korupsi, bertindak hal-hal yang tidak etis. Jadi karakter itu tidak murni timbul dari karena dirinya sendiri, tapi juga faktor dari bukan dari diri sendiri, tapi juga faktor dari luar juga. Iya, dari faktor luar juga sangat berpengaruh, karena yang luar ini mengkondisi dia. Artinya yang luar ini dia hanyut oleh rekayasa dari dunia luar, dari dirinya, sehingga dia membangun identitas diri, tapi sebetulnya bukan jiwanya, jati dirinya. Nah itu peran ini sangat berarti dalam pendidikan. Karena itu kalau di sekolah seharusnya ada model-model yang bervariasi sehingga dasar-dasar ini terfasilitasi. Jadi kalau kita menggantungkan dasar aja tanpa ajar ya kurang. Ini memang kelihatan paradoks, tapi sama-sama mendukung sebetulnya. Sama mendukung sebetulnya. Oke. Sebenarnya masih banyak sih pertanyaan-pertanyaan dari saya waktu pengalamannya. Karena memang pendidikan itu ada juga dari faktor sekolah, ada juga faktor dari keluarga. Iya. Juga kan di situ kan sebenarnya banyak tuh. Mungkin di lain kali ya, di video lain kali kita akan bahas topik-topik yang lainnya, Pak. Betul, dan ini sangat luas sekali soalnya kalau kita teruskan. Iya, ya, ini prosesnya memang dan ini luas wilayahnya ya. Bahkan tidak hanya masalah pendidikan, soal ajar dan dasar ini. Bahkan ini juga ke aspek ideologi, begitu dari perspektif kelompok manusia juga pengaruhnya besar. Sekarang kalau satu individu itu dasarnya tertekan ya, hanya mengikuti kehendak publik atau masyarakat yang hanya menghendaki ke arah yang menurut masyarakat positif, ini pasti ada jiwa-jiwa yang terpendam, suatu saat bisa muncul, bisa jadi monster. Ini seorang individu bisa memiliki potensi monster. Lah kalau individu ini banyak sama-sama berkumpul, wah ini bisa monster raksasa gitu. Perang dengan diri sendiri. Bisa ada golongan yang bisa membahayakan. Nah, gitu. Saya kira luas memang. Sangat luas sekali. Jadi perlu dipetakan lagi nanti setiap topik yang akan kita bahas seperti ini. Iya. Karena itu kita kalau ngomong kurang ajar harus hati-hati dulu. Iya, ada kurang ajar, ada kurang dasar. Iya. Jadi tidak selalu yang kurang ajar itu buruk. Ada yang bilang dasar kamu, maksudnya kan negatif. Orang bilang dasar kamu itu kan kita
tidak mau menyalahkan lingkungan yang mengkondisikan, hanya menyalahkan dasarnya saja. Yang kurang ajar itu, bilang kurang ajar itu seolah-olah hanya ajar aja yang bisa membawa manusia happy. Padahal tanpa melihat dasarnya, ya juga tidak mungkin ajar saja. Begitu. Oke, jadi paham ya. Iya, iya. Jadi kata-kata dasar dan ajar ini kita tidak boleh sembarangan juga kita ucapkan, karena juga ternyata ada makna di balik itu. Betul. Jangan mudah-mudah ngomong dasar dan kurang ajar. Cocok. Iya, iya. Sangat bagus kan. Kan menarik tadi. Oke. Dan seru. Iya. Sudah cukup? Saya kira cukup. Cukup. Ya. Oke. Obrolan kami hari ini sudah cukup. Bang Arunsa, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami untuk perkembangan channel kami ke depannya. Terima kasih saya ucapkan, dan saya pamit mohon diri untuk diri saya dan Pak Dimino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam ngopi, ngobrol peduli.